Kids, gimana kabar kalian hari ini? Pastinya luar biasa bukan? Nah, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita mulai dulu dengan games. Oke, ikutin Kak Kevin. 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 2, 1, 2, 1 1, 1, 1, 1. Nah, good job. Ini tujuannya biar kalian semangat teman-teman buat ibadah yang hari ini. Sebelum kita mulai ibadah hari ini teman-teman, mari kita berdoa dulu yuk. Mari kita tutup mata dan lipat tangan. Tuhan Yesus yang Maha Baik Tuhan, thank you atas segala kebaikan-Mu Tuhan dari dulu hingga saat ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan setiap firman yang Kau berikan Tuhan bisa tertanam dalam kehidupan kami dan dapat kami aplikasikan. Thank you Tuhan, kuserahkan hidup kami, masa depan kami hanya ke dalam tangan saja Tuhan Yesus. Thank you Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, selamat beribadah Eagle Kids. Hai Kak Dewi, apa kabar? Luar biasa Kak. Wah, Tuhan Yesus tuh baik ya Kak. Hai Eagle Kids, apa kabar? Tuhan Yesus baik juga loh buat Eagle Kids. Kita akan pujikan ini ya sama-sama. Ayo bangkit berdiri. Kita akan puji Tuhan sama-sama. Yeay. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Yes, Tuhan Yesus baik, oh oh, sungguh amat baik, yeah yeah, untuk selama-lamanya.
Sekarang coba taruh tangannya di dada seperti ini. Kita mau rasakan kasih Bapa yang sangat besar kepada kita. Oke, kita nyanyikan sama-sama ya. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Bapa, Engkau baik. Ajar aku menghormati-Mu, ajar aku mengasihi-Mu lebih lagi. Bapa, oh Bapa, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan
padamu. Sama-sama. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Rancanganmu yang terbaik bagiku. Kita berdoa yuk. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menolong kami sepanjang hari ini. Hari ini kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Ajari kami, buat kami taat. Berfirmanlah Tuhan, jadikan kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. We are Gastop Agent. Wah, senang sekali ya, minggu ini kita ketemu lagi. Sudah berapa lama nih karantina di rumah? Waduh, jangan ditanya deh Kak ya. Sudah sampai bosan. Tapi minggu ini kita mau kasih yang spesial karena kita ketemu Tuhan kan. Kita mau sama-sama baca firman Tuhan. Minggu ini bukan hanya minggu yang biasa-biasa. Spesial ya Kak ya. Spesial pakai telur. Wah, ada apa Kak? Minggu ini kita mau merayakan Hari Ayah, Father's Day. Happy Father's Day buat seluruh papa-papa yang nonton saat ini. Happy Father's Day. Iya, gimana nih? Menurut kakak-kakak, penting nggak sih keluarga itu? Apa arti keluarga buat kakak-kakak? Wah, keluarga itu buat aku segalanya sih Kak. Kayak kita kalau sama papa nih ya, terutama kan karena kali ini Father's Day. Wah, papa itu ya kayak hero gitu loh buat aku. Kayak luar biasa, bijaksana. Kadang ngasih-ngasih nasihat yang gak kepikir gitu loh buat kita, ya gak sih? Kayak superhero Avengers gitu ya. Ya. Pokoknya apa-apa, papa itu bisa nolongin kita. Bener ya? Kayak tanggap banget gitu loh. Tanggap aku gitu pernah ya. lihat video lucu-lucuan Kak di Instagram itu. Kalau videonya itu tentang ada anak kecil mau jatuh, papanya tuh langsung tanggap. Anak kecil lagi mainan, terus papa itu identik dengan tanggap sigap gitu loh Kak. Ya, selain tanggap, papa itu juga mengasihi kita. Betul sekali kan, kalau kita waktu masih kecil, kita masih kelas All Star, kalau papa pulang kerja, kita biasanya gimana? Lari, mainan. terus kita langsung peluk, langsung cium. Nah, seiring berjalannya waktu, kan kita semakin dewasa, kita sudah jadi pelajar, kita mahasiswa, orang tua bekerja. Sometimes hal-hal seperti itu mulai pudar. Kita mulai jarang nih cium pipi kiri, pipi kanan. Udah malu-malu kucing gitu. Iya, malu-malu. Dan kita menganggapnya, papa mama pasti ngerti kalau aku juga sayang. Papa mamanya juga bilang, anakku ya pasti tahu kalau aku juga sayang sama anakku. Tapi tahukah bahwa hal itu tuh tidak baik? Kita harus bangun lagi kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jangan sampai media seperti handphone, gadget itu menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Kita harus bangun lagi komunikasi dengan orang tua. Nah, di momen kali ini kita mau sama-sama belajar yuk bagaimana caranya kita membangun komunikasi dengan papa kita. Yuk mari kita buka sama-sama Alkitab kita di kitab Maleakhi pasal 4 ayat yang ke-6. Sekali lagi di Maleakhi pasal 4 ayat yang ke-6. Kakak-kakak sudah dapat? Sudah. Kak Dewi sudah dapat? Loh. Oke. Kita kasih waktu juga untuk voltagers ya. Yuk, Kak Velo yang bacain ya. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Nah, gimana nih caranya kita komunikasi dengan papa kita?
Nah, sebelum kita tahu caranya Kak, aku keinget satu cerita di Alkitab, yaitu tentang Yakub dengan Yusuf. Yusuf itu adalah anak yang sangat dicintai sama papanya, bener ya Kak ya. Dia itu dikasihi, disayang banget sampai dia itu dikasih baju yang indah dari papanya. Hanya untuk Yusuf, bukan untuk kakak-kakaknya yang lain. Dan Yusuf pun juga adalah seorang anak yang sangat terbuka dengan keluarganya, terutama sama papanya. Dia itu cerita banyak hal sama papanya, sampai tentang mimpinya yang dia jadi seorang pemimpin yang gak disukai sama kakak-kakaknya. Karena dianggap, ih ngapain sih Yusuf ini kan anak paling kecil, kok bisa memimpin kita yang kakak-kakaknya Yusuf ini. Tapi papanya tetap mendengarkan dan Yusuf juga tetap cerita. Tapi kalian tahu sendiri kan Voltagers, di Alkitab dibilang bahwa akhirnya Yusuf harus jadi budak di Mesir. Banyak hal terjadi di hidup Yusuf, dia dari yang gak enak sampai akhirnya tetap Tuhan genapi janjinya atas hidup Yusuf. Dia diangkat menjadi seorang pemimpin, orang nomor 2 di Mesir, paling besar setelah Firaun. Dia menguasai seluruh Mesir sampai akhirnya kakak-kakaknya dan si Yakub ini papanya tahu ternyata ini anakku yang memimpin. Saat itu ada kelaparan dan akhirnya mereka harus ke Mesir, mereka minta makanan, bener ya Kak ya. Dan saat itu Yusuf begitu kaget, aduh akhirnya aku ketemu lagi sama papaku. Dan tanpa malu-malu dia tuh langsung peluk Yakub, peluk papanya. Dia langsung nangis lama banget, nangis terseduh-seduh. Dan kalian tahu dia sama sekali gak malu. Dia nggak malu untuk melakukan itu ke papanya. Dia peluk, dia nangis karena sudah begitu rindu. Sudah bertahun-tahun dia udah nggak sama papanya lagi. Tahu nggak sih, hal yang dilakukan Yusuf ini benar-benar luar biasa. Dia benar-benar membangun hubungan yang baik sama papanya. Komunikasi yang baik. Tahukah kalian bahwa kita butuh tindakan yang sengaja, kita butuh action kalau kita mau membangun hubungan yang baik dengan papa kita. Salah satunya dengan melakukan LOVE. love. Apakah itu? Satu persatu ya, L dulu nih. Apakah ini L? Nah, kalau L itu listen, dimana waktunya kita itu mendengarkan nasihat papanya kita. Jadi kalau kita deket-deket sama papanya kita kan pasti ada banyak nasihat, ada banyak masukan dari papanya kita. Jadi kita harus benar-benar dekat sama papanya kita, dimulai dengan listen, mendengarkan papanya kita. Yes, listen to your daddy. Yes. And after that, O. Yang kedua adalah offer yourself. Kita kasih bantuan buat papa kita. Kalau misal pulang kerja, papa udah capek gitu ya, itu kita mau kasih papa air atau kasih, ya tanya, "Pa, mau air panas buat mandi ta?" gitu. Biasanya kalau di keluarga Kak Jen gitu. Mau ambilin minum tak? Iya. Pa mau cookies. Ya, jangan malu-malu buat kita mendekatkan diri, sengaja tanya. Meskipun kita mungkin waktu itu lagi sibuk kerja PR gitu ya. Nah. Tapi papa datang seharian udah gak ketemu sama kita. Ayo yuk, paling ya gak lama, gak sampai 2-3 jam, paling cuma 10-15 menit kita bantu papa kita. Ya, betul sekali. Dan selanjutnya adalah value and honor. V. Di sini kita tahu kan bahwa semua manusia tuh pasti pernah berbuat kesalahan. Tidak terluput loh dari papa kita. Papa kita juga bukan manusia yang sempurna. Papa kita bukan superhero buatan manusia yang keren banget, kuat banget. Papa kita juga mengalami proses untuk menjadi bapa yang baik, seperti bapa kita di sorga. Ingat nggak ceritanya anak-anaknya Nuh, Sem, Ham, dan Yafet? Ketika air bah itu selesai, nah Nuh dan sekeluarga itu jadi petani. Kemudian singkat cerita mereka menanam anggur. Karena anggur itulah Nuh mabuk. Dan akhirnya Nuh telanjang. Ketika Ham mengetahui hal tersebut, Ham malah menceritakan hal tersebut kepada saudara-saudaranya. Berbeda dengan yang dilakukan oleh Sem dan Yafet. Mereka ambil kain, jalan mundur, dan menutupi tubuh ayahnya. Tahukah kalian perbedaan dari kedua hal ini? Untuk Ham, ia malah menceritakan, ia malah mengumbar hal yang tidak baik yang papanya lakukan. Tetapi sebagai anak yang baik,
anak yang mengasihi orang tua, kita harus mengasihi mereka itu apa adanya, menutupi segala kekurangan. Cinta itu bukan menyalahkan atau menjadikan papa kita tuh musuh kita, tapi kita tuh mengasihi papa kita apa adanya. Sama-sama kalau papa kalian di rumah ada kebiasaan yang lucu, misal baca korannya sambil kakinya goyang-goyang, atau misalnya apa gini, Waktu tidur ngoroknya banter. oh iya, waktu tidur rame gitu ya, rame. Jangan ceritakan itu ke orang-orang luar. Keep secret. Itulah keunikan keluarga masing-masing. Biarlah itu menjadi cerita keluarga kalian. Yang selanjutnya, terakhir adalah Nah, yang terakhir adalah enjoy. enjoy, benar. Jadi waktu kita sama papanya kita do something gitu loh, ya kan? Jadi kita enjoy dengan waktu dengan papanya kita kayak gitu kan. Jadi jangan sibuk main-main HP. Apalagi zaman sekarang kan semua, apalagi lagi masa karantina nih ya kan, pada main HP. Jadi lebih ke enjoy quality time-nya. Tersentuh sekali ya ini, sampai speechless. Gimana? Kak Velo mungkin mau cerita sesuatu? Ya, sampai speechless. Memang momen Father's Day ini pasti momen-momen yang sentimental gitu ya, bener ya, sentimental. Karena setiap anak itu memiliki experience yang berbeda-beda dengan papa. Ada yang papanya begitu mengasihi, ada yang papanya mungkin tidak memberikan contoh figur seorang ayah yang baik. Percayalah teman-temanku, voltagers, meskipun bapak jasmani tidak sesuai dengan harapan kalian, tapi kalian tuh memiliki Bapa di surga yang mengasihi kalian tuh apa adanya. Yes, betul. Janganlah pernah kalian menuntut kesempurnaan atas papa kalian yang di bumi, tapi berdoalah untuk papa kalian agar papa kalian tuh mengenal Tuhan lebih lagi, dan semakin hari papa tuh semakin mengenal Tuhan dan mengasihi engkau lebih lagi. Ada sebuah momen yang paling berkesan buat Kak Velo adalah saat Kak Velo graduation, waktu Kak Velo wisuda. Kakak waktu itu sangat ingat karena sidang akhir di skripsi itu, waktu ujian, itu adalah di hari ulang tahun papanya Kak Velo. Jadi kakak sidang jam 4 sore dan hasilnya keluar jam 6 malam. Buru-buru kakak telepon papa dan kakak tuh bilang, "Pak, Meme nggak bisa kasih hadiah apa-apa, tapi Meme bisa kasih nilai ujian akhir. Meme lulus 3,5 tahun." Sungguh hal itu adalah momen yang paling berkesan buat Kak Velo. Sampai akhirnya waktu graduation, Kak Velo membuat nih, apa ini ngomongnya, selempang. Ya, Kak Velo buat ini best daddy. Kak Velo tahu bahwa papa Kak Velo bukanlah papa yang the best in the world, tapi papanya Kak Velo adalah the best in my life. So I proud to him. Kalau Kak Jen? Berbeda dengan ceritanya Kak Velo, kalau papanya Kak Jen itu adalah seseorang yang sangat pendiam banget, nggak suka cerita. Beda dengan mama, mungkin kebanyakan keluarga seperti itu. Mama beda sama papa, kalau mama itu kadang sering ngingetin kita dengan ngomong banyak hal, sering cerita-cerita sama kita, sosok yang begitu hangat. Tapi mungkin berbeda dengan papa yang kadang diam, kadang juga pulang kerja udah capek, udah nggak ngomong apapun, langsung ya udah lanjut kerja. Mungkin kadang-kadang kalau papanya Kak Jen seperti itu. Dan papanya kakak itu adalah orang yang sangat workaholic, suka bekerja, seorang yang pekerja keras banget. Jadi kalau pulang kerja itu kadang malam, kadang juga kita udah sama-sama lagi sibuk. Tapi papanya kakak itu begitu dia mengucapkan sesuatu atau cerita sesuatu, menanggapi cerita anak-anaknya, kata-kata yang dikeluarkan tuh benar-benar berhikmat banget. Bahkan apa yang nggak kakak pikirkan, yang cecenya kakak, adiknya kakak nggak memikirkan solusi itu, papanya kakak itu bisa bercerita, bisa ngasih tahu hal-hal yang bikin kita mikir, oh iya ya ternyata kita bisa melakukan seperti itu. Jadi meskipun papanya kakak itu begitu diam, begitu silent, bahkan mungkin bisa terkesan pribadi yang dingin, tapi Kak Jen gak pernah sia-siakan waktu bisa berdua dengan papanya kakak. Gak tahu itu cuma di kamar, sama-sama di kasur, kita bercanda-bercanda, atau mungkin cuma diem-dieman aja. Tapi I really enjoy that time gitu. Wah, menarik sekali ya kalau dari ceritanya Kak Velo atau Kak Jen. Nah, kalau Kak Dewi beda sendiri. Karena
dari kecil Kak Dewi itu gak punya sosok seorang papa karena papanya Kak Dewi meninggal. Jadi untuk punya waktu buat bersama papa itu gak ada. Jadi selama ini cuma sama mama aja kayak gitu. Tapi percayalah buat para voltager di rumah, kalau hari ini kalian gak punya seorang figur papa, kita percaya bahwa ada Bapa yang di surga yang lebih mengasihi kita, yang lebih peduli sama hidupnya kita. Gitu. Yuk kita semua tutup Alkitab kita mau lipat tangan, kita berdoa. Kakak jadi ingat sebuah lagu yang liriknya itu seperti Bapa yang sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Hari depan indah kau beri dan rancanganmu yang terbaik bagiku. Kak Velo sekali lagi, kakak-kakak di sini sekali lagi mengingatkan kepada setiap kalian, bagaimanapun karakter papa kalian, apapun yang sudah papa kalian lakukan, kalaupun kalian tidak suka dengan karakter tersebut, janganlah kalian pernah melawan papa kalian, jangan pernah kalian melawan orang tua kalian. Tapi dalam hati kalian berdoa, kalian bilang, Tuhan, karakter itu aku gak suka. One day waktu aku jadi parent, aku gak akan mengulangi hal itu. Doakan orang tua kalian dan Tuhan yang akan mengubahkan satu keluarga kalian. Yuk kita doa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu, buat berkat-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami boleh mendengar Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah online ini dengan tema Father's Day. Kami mau Tuhan, hati seorang ayah yang mengasihi kami ada Tuhan di keluarga kami. Kami juga mau Tuhan untuk take action. Untuk kami tidak hanya menuntut papa kami yang terbaik, tapi kami juga mau yang melakukan terlebih dahulu Tuhan kasih kepada papa kami. Kami mengucapkan berkat kepada semua papa-papa Tuhan. Setiap papa, voltagers Tuhan, mengucapkan berkat, kesehatan, segala hal yang mereka impikan untuk anak-anak mereka yang terbaik, yang akan terjadi dan akan Engkau dengarkan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan papa yang baik kepada setiap kami. Ajari kami Tuhan, untuk kami memiliki hati yang mengasihi papa kami lebih dan lebih lagi seperti Engkau mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, ibadah udah selesai nih, tapi gak boleh bersedih Eagle Kids, kita akan bertemu di minggu depan. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, kita berdoa dulu yuk, doa persembahan. Mari kita persiapkan hati kita dan lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Tuhan, thank you atas segala kebaikan-Mu Tuhan dari dulu hingga saat ini Tuhan. Tuhan, thank you telah Kau berikan Tuhan, sebagian dari firman-Mu Tuhan, kiranya dapat kami aplikasikan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan Tuhan, setelah lagi kami akan memberikan persembahan kami Tuhan, kiranya Tuhan Kau berkati Tuhan setiap persembahan kami Tuhan. Kau tidak melihat jumlah Tuhan, tapi Kau melihat hati kami Tuhan yang memberi Tuhan. Yes Tuhan, kuserahkan hidup kami, masa depan kami hanya ke dalam tangan saja Yesus. Thank you Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa, memohon, dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke Eagle Kids, thank you buat hari ini. See you and God bless you, bye-bye.